Shalom, sahabat renungan singkat. Salam sehat, terus tebarkan semangat dan antusias. Kali ini saya ada di salah satu dusun tertinggi di lereng Gunung Merbabu yang biasa disebut Jipas atau Gedong. Itu di belakang saya ada tulisan Jipas dengan logo perahu. Share kali ini mengambil tema menang atas cobaan. Saya ambil dari Lukas pasal 4 ayat 1 dan seterusnya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Waktu Adam dan Hawa dicobai, mereka berada dalam kelimpahan dan kenyamanan hidup. Semua yang mereka butuhkan tersedia. Bahkan Allah senantiasa hadir menyertai mereka. Tetapi dalam keadaan serba tersedia itu, mereka tidak mampu menolak godaan iblis, sehingga mereka jatuh dalam dosa, kalah dalam pencobaan. Bandingkan keadaan tersebut dengan Tuhan Yesus pada waktu ia dicobai selama 40 hari lamanya. Dia berada di padang gurun yang kering dan panas, tidak makan, sehingga ia pasti sangat lapar. Dalam keadaan demikian, iblis datang mencobainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita belajar tentang tema ini. Pencobaan pertama iblis berkenaan dengan kuasa. Itu ada dalam ayat yang kedua dan 4. Ia menantang Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Mudah bagi Yesus untuk melakukannya. Tetapi Yesus tahu bahwa kehadirannya di dunia ini adalah dalam rangka ketaatan kepada Bapaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pencobaan kedua yang dilakukan iblis yaitu mengenai perbudakan materi. Ayat yang kelima dan keenam, iblis menawarkan suatu keadaan yang berkecukupan kepada Yesus, asalkan Yesus mau menyembah Dia. Yesus menolak kerajaan dunia yang berlimpah-limpah harta kemewahan dan kekuasaan, karena dunia ini milik Allah, bukan milik iblis. Lagi pula, Yesus mengetahui bahwa jalan Allah adalah melalui ketaatan kepada kehendak Allah. Pencobaan ketiga itu mengenai mencobai Tuhan, ada di dalam ayat 4 sampai yang ke-12. Iblis memutarbalikkan firman Tuhan yang dikutipnya dari Mazmur 91 ayat 11 sampai 12 yang menyatakan bahwa Allah menjanjikan pemeliharaan atas hambanya. Mencobai Tuhan artinya menuntut bukti dari Tuhan untuk dapat percaya. Hal itu sama saja dengan tidak mempercayai Tuhan. Setelah menekankan kemanusiaan Yesus, Lukas memaparkan kemanusiaan yang sesungguhnya dikehendaki Allah, yaitu manusia yang mampu untuk tidak berdosa, mampu menolak godaan yang seringkali membuat manusia jatuh, yaitu keangkuhan. Ingat peristiwa Hawa, kuasaan dan kekayaan. Yesus sebagai manusia mampu melakukan itu. Memang itulah seharusnya manusia. Kristenan tidak boleh mempunyai konsep bahwa orang yang jatuh dalam godaan adalah manusiawi. Itu justru bukan manusiawi. Manusiawi yang sesungguhnya adalah seperti yang didemonstrasikan oleh Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, sebagai manusia, Yesus mampu menolak godaan dan cobaan karena ia menggunakan firman Tuhan sebagai perisai dan pedang untuk menghancurkan segala serangan dari ucapan yang Yesus katakan. Sebab ada tertulis, dan di situ menyatakan bahwa tulisan-tulisan itu mempunyai sifat yang sakral, kudus. Artinya apa? Artinya mempunyai suatu otoritas yang berasal dari Allah. Kegagalan kita melakukan dan menghadapi godaan adalah karena kita tidak menggunakan otoritas firman Tuhan
sebagai perisai. Renungkan firman Allah yang tertulis itu mempunyai kuasa bagi kita dalam peperangan rohani. Orang-orang percaya harus mampu hidup seperti Yesus yang berhasil menangkis segala godaan iblis sehingga tidak jatuh dan tidak kalah dengan dosa. Kita belajar bersama-sama dari Yesus Kristus Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.